Swastiastu. Maka nama saya Jaga Indrawana, NIM 2018-01-1010 dari kelas A semester 2. Di sini saya akan memperagakan CSL Basic Cardiology Examination. Selamat menyaksikan. Baik, dalam pemeriksaan basic kardiologi di sini ada 5 pemeriksaan, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan juga JVP atau jugularis vena pressure. Untuk yang pertama itu pemeriksaan inspeksi, di mana di sini bertujuan untuk melihat apakah ada massa, lesi, dan deformitas pada dinding dada pasien, dan juga untuk melihat bagaimana bentuk dada pasien, frekuensi pernapasannya, dan juga iramanya. Di sini prosedurnya itu dokter melihat dari arah kanan pasien dan juga dari arah kaki pasien. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi ini bertujuan untuk menemukan lokasi dari ictus cordis, ukurannya, dan juga amplitudonya. Dengan cara melakukan penekanan ringan dengan tangan dokter pada bagian dada kiri pasien, tepatnya dari sela iga kedua ke arah bawah sampai sekiranya sela iga kelima. Setelah itu, selanjutnya ada pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi ini dilakukan oleh dokter dengan melakukan pengetukan ringan pada bagian dada pasien untuk mengetahui batas-batas relatif dari jantung pasien, baik itu batas relatif kanan, relatif kiri, maupun batas relatif atas dari pasien. Untuk batas relatif kiri dari pasien, ini dilakukan pengetukan dari ictus cordis dari arah linea axillaris kiri ke arah medial untuk menemukan perbedaan bunyi dari sonor ke pekak. Setelah itu dilakukan juga perkusi dari linea axillaris kiri dari sela iga keempat ke arah medial juga, dan sama seperti sebelumnya yaitu dari sela iga ketiga lakukan pengetukan ringan dari linea axillaris kiri ke arah medial. Selanjutnya, untuk mengetahui batas relatif kanan dari pasien, di sini pertama dilakukan pengetukan dari dada kanan pasien, dilakukan dari sela iga kedua ke arah bawah untuk menemukan perbedaan bunyi sonor ke pekak, dan di mana titik tersebut adalah titik dari batas paru-paru hepar dari pasien. Setelah menemukan titik tersebut, kita naikkan 2 jari ke atas untuk melakukan perkusi dari titik tersebut dari linea axillaris kanan menuju ke arah medial sampai menemukan perbedaan bunyi dari sonor ke pekak. Dan disitulah merupakan titik dari batas relatif kanan pasien. Selanjutnya, untuk batas relatif atas dilakukan dari fossa supraclavicular, mengetukkan ringan ke arah bawah dan sampai ditemukan perbedaan bunyi dari sonor ke pekak. Untuk interpretasi hasilnya sendiri, dari batas relatif jantung kanan pasien ini terletak normalnya pada linea stenalis kanan, sedangkan untuk batas relatif kirinya terdiri dari 3. Yang pertama dari segi ictus cordis itu terletak pada jarak 1 cm dari linea midclavicula kiri ke arah medial, sedangkan dari linea midclavicula kiri juga untuk dari segi sela iga ketiga terletak 2 cm ke arah medial. Selanjutnya, untuk dari batas atas relatif jantung pasien, normalnya ini terletak pada sela iga ketiga. Selanjutnya akan saya lihat untuk pemeriksaan auskultasi, yaitu untuk mendengarkan bunyi-bunyi dari katup-katup pada jantung pasien, di mana katup ini ada 4. Yang pertama ada katup mitral yang terletak di sela iga kelima atau pada ictus cordis pasien, dan dilakukan pendengaran dengan bagian corong dari stetoskop. Selanjutnya ada katup pulmonari, di mana dilakukan pendengaran dengan stetoskop pada bagian membrannya. Letak dari katup pulmonari ini terletak pada sela iga kedua bagian dada kiri. Selanjutnya ada katup aorta, di mana dilakukan pendengaran dengan bagian membran stetoskop juga, di mana pendengaran ini dilakukan pada sela iga kedua, tapi pada bagian dada kanan pasien. Terakhir yaitu katup tricuspidalis, di mana terletak pada antara sela iga ketiga dan sela iga keempat pasien, yang dilakukan pendengaran dengan bagian corong dari stetoskop. Untuk hasilnya ini tujuannya untuk mendengarkan bagaimana bunyi dari pasien, frekuensinya, dan juga iramanya. Selanjutnya ada pemeriksaan terakhir yaitu JVP atau jugularis vena pressure. Untuk pemeriksaan ini bertujuan seperti namanya, yaitu untuk mengetahui tekanan vena jugularis pasien. Dengan metode kita pertama meminta pasien untuk berbaring pada sudut 30 derajat sampai 45 derajat, lalu mengarahkan pasien untuk menoleh ke kiri, lalu membendung pada bagian vena jugularisnya, lalu mengurus selama beberapa saat pada vena jugularisnya sampai kita melihat munculnya titik pulsasi tertinggi dari vena jugularis pasien tersebut.
Setelah itu kita proyeksikan titik pulsasi tertinggi tersebut dengan satu penggaris ke arah satu penggaris lainnya lagi yang sudah kita letakkan vertikal pada angulus ternalis pada dada pasien. Dipastikan untuk kedua penggaris ini terletak tegak lurus juga. Lalu hasil interpretasinya akan ditambahkan 5 cm H2O. Dengan normalnya pasien tersebut manusia memiliki tekanan vena jugularis sebesar kurang dari 8 cm H2O. Silakan masuk. Terima kasih dokter, selamat pagi. Pagi Bapak, silakan duduk. Terima kasih dokter. Apa kabar Pak? Baik dokter. Baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Zagat Indrawana. Di sini saya akan melayani Bapak di pagi hari ini di klinik ini. Sebelum itu saya memerlukan beberapa identitas pribadi Bapak untuk pencatatan dan diagnosa selanjutnya. Di Bapak tenang saja karena datanya pasti aman di saya. Sebelumnya Bapak siapa? Bapak Dian. Bapak Dian. Bapak Dian umurnya berapa? 35 tahun. 35 tahun. Bapak Dian apakah sudah menikah? Sudah. Sudah. Bapak Dian apakah sudah bekerja? Belum. Belum bekerja. Lalu apakah Bapak Dian sekarang tinggal di mana? Tinggal di Jinendalam. Di Nenggala. Jadi Bapak sekiranya sekian untuk pertanyaan terkait identitas pribadi Bapak. Selanjutnya untuk Bapak ada keluhan apa datang kemari? Sebenarnya saya tidak memiliki keluhan, namun saya ingin memeriksakan daripada kondisi jantung saya, dan juga saya ingin mencari dari surat keterangan sehat. Berarti Bapak ingin memeriksakan kondisi jantung Bapak dan juga untuk mendapatkan surat keterangan sehat itu Pak ya? Iya. Untuk sebelumnya apakah Bapak memiliki keluhan atau masalah terhadap bagian dada atau jantung Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Apakah dari segi keluarga pernah mengalami keluhan yang sama? Ya saya memiliki riwayat serangan jantung gitu dok. Berarti ayah Bapak memiliki riwayat serangan jantung. Lalu apakah Bapak menjaga pola hidup sehat? Sementara saya masih menjaga pola hidup sehat gitu dok. Baik. Untuk selanjutnya, untuk memeriksa khususnya pada bagian kesehatan jantung Bapak, di sini saya memerlukan 5 pemeriksaan terkait dengan bahasa kardiologi pada Bapak, pemeriksaan jantung. Yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi, palpasi, perfusi, auskultasi, dan terakhir adalah jugularis vena pressure. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Baik, silakan Bapak berbaring pada bed yang sudah sediakan sambil saya Bapak ACT terlebih dahulu. Baik. Baik Bapak, karena Bapak sudah berbaring pada bed yang sudah saya sediakan, di sini saya langsung mulai pada pemeriksaan pertama yaitu dengan metode inspeksi. Pada pemeriksaan ini saya minta Bapak untuk membuka bajunya sebentar. Terima kasih Bapak. Jadi untuk pemeriksaan inspeksi ini saya akan melihat atau mengamati dari bentuk dada Bapak dan juga melihat apakah melihat frekuensi dan irama dari pernapasan Bapak, melihat apakah ada lesi, massa maupun deformitas pada dada Bapak, dan melihat apakah bentuk dada Bapak normal. Pemeriksaan ini akan saya lakukan dari arah kanan Bapak dan juga arah kaki Bapak. Bersedia? Iya. Jadi saya akan langsung mulai pemeriksaannya dari arah kaki pertama. Baik Bapak, setelah saya melakukan pemeriksaan inspeksi pada dada Bapak, di sini saya tidak melihat adanya lesi, massa maupun deformitas. Dari bentuk dada Bapak normal, simetris, dan juga tidak ada tanda-tanda dari pigeon chest maupun barrel chest, dan juga tidak terlihat adanya pulsasi. Untuk dari segi pernapasan, ini frekuensi pernapasan Bapak normal, sebanyak 18 kali dalam waktu 1 menit, dan juga dari iramanya teratur. Dipanggil. Saya akan untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu dengan metode palpasi. Pada pemeriksaan palpasi ini saya akan menggunakan tangan saya untuk melakukan penekanan pada bagian dada kiri Bapak untuk menemukan lokasi dari ictus kondis Bapak, lalu menentukan ukurannya dan juga amplitudonya. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke, kan saya mulai Pak. Ini akan saya mulai dari palpasi pada sela ilioq kedua ke bawah.
Ya Bapak, karena saya tidak menemukan bagian detritus cordis Bapak, di sini saya minta Bapak untuk melakukan posisi left lateral detritus atau memindahkan bagian Bapak. Saya bantu. Sama seperti sebelumnya, saya akan melakukan palpasi dari sela iga kedua ke arah bawah sampai sekiranya pada sela iga kelima. Baik, selesai Pak, silakan kembali. Baik. Ya Pak, setelah saya melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian dada Bapak, di sini saya menemukan ictus cordis Bapak berlokasi pada sekitar sela iga kelima dan ukurannya tidak lebih dari 1 sela iga dan untuk amplitudenya lembut dan cepat seperti itu. Saya lanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu perkusi. Perkusi ini saya lakukan untuk mengetahui batas-batas relatif dari jantung Bapak, yaitu batas relatif kanan, relatif kiri dan juga batas relatif atas. Dengan melakukan penutupan ringan pada sekitar area dada Bapak, apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Jadi saya mulai untuk menemukan batas relatif jantung kanan Bapak, di mana di sini saya akan melakukan perkusi ke arah bawah dari sela iga kelima pada bagian jantung kanan Bapak untuk menemukan pertama batas paru hepat. Baik, saya sudah menemukannya. Setelah menemukan titik tersebut, saya akan menaikkan 2 jari ke atas, di mana dari titik tersebutlah saya akan melakukan perkusi daripada area lateral ke arah medial untuk menemukan perbedaan bunyi dari saluran peka. Baik, saya sudah menemukannya. Jadi pada titik inilah merupakan batas relatif dari jantung kanan Bapak. Selanjutnya untuk menemukan batas relatif dari jantung kiri Bapak, di mana perkusi ini akan saya lakukan dari arah 3 titik. Yang pertama pada ictus cordis Bapak yang saya telah temukan tadi. Saya akan lakukan perkusi dari arah lateral ke medial. Pada arah lateral itu dari linea axillaris kiri. Saya mulai. Ya Pak, saya sudah menemukan perbedaan bunyi dari saluran terbuka pada titik ini, dan dimana titik ini merupakan batas relatif kiri dari jantung Bapak. Selanjutnya dari arah yang kedua yaitu dari sela iga keempat, dimana sama seperti sebelumnya, namun pada arah sela iga keempat saya akan melakukan perkusi dari lateral ke medial untuk mendengarkan bunyi sonor terbuka. Ya Pak, saya sudah menemukan perbedaan bunyi dari saluran terbuka dan titik inilah merupakan batas relatif dari jantung kiri Bapak yang dari arah sela iga keempat. Dari arah yang terakhir yaitu sela iga ketiga, sama seperti sebelumnya, perkusi dari arah medial ke lateral, dari lateral ke medial, dimana untuk menemukan perbedaan bunyi dari saluran terbuka. Baik, sudah terjadi perbedaan bunyi. Dan inilah titik dari batas relatif jantung kiri Bapak. Dan juga saya akan menemukan batas relatif dari jantung atas Bapak, di mana perkusi ini akan saya lakukan dari sofa supraclavicula ke arah bawah untuk menemukan bunyi yang sama seperti sebelumnya, yaitu bunyi sonor terbuka. Baik, saya sudah menemukannya. Jadi sanalah letak dari batas relatif jantung atas Bapak. Di sini saya sudah menemukan 3 batas relatif dari jantung Bapak. Sini saya minta Bapak untuk menghafalkan tangan dan meletakkannya sesuai dengan garis-garis saya temukan tadi dan mencocokkannya. Dan seperti Bapak lihat di sini sudah sesuai untuk titik-titik yang saya temukan dengan kepala tangan Bapak, di mana di sini masuk normal untuk dari segi ukuran jantung Bapak. Bapak, silakan kembalikan tangannya. Jadi Bapak, saya lanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan auskultasi, dimana sebelum itu saya minta Bapak untuk duduk kembali dulu. Saya akan menaikkan hidung dari Bapak setinggi 30 derajat. Bapak silakan duduk. Baik. Baik,
untuk pemeriksaan auskultasi ini akan saya lakukan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan katup-katup pada jantung Bapak, di mana ada 4 katup. Yang pertama katup mitral, katup pulmonari, katup aorta, dan juga katup cuspitalis. Untuk yang pertama, pada pemeriksaan ini saya akan mendengar untuk mengetahui frekuensi irama dan juga dari apa bunyi-bunyi jantung pada Bapak, apakah ada bunyi tambahan seperti itu. Pertama saya akan mendengarkan katup mitral Bapak yang terletak pada bagian stetoskopis atau selah iga kelima menggunakan corong dari stetoskop. Selama 1 menit. Selanjutnya untuk pendengaran kedua yaitu pada katup pulmonari yang terletak pada bagian dada kiri selah iga kedua menggunakan membran pada stetoskop. Untuk katup yang ketiga yaitu pada katup aorta mendengarkan dengan membran stetoskop yang terletak pada bagian dada kiri selah iga kedua, dada kanan. Yang terakhir saya akan mendengarkan katup cuspitalis Bapak yang terletak di antara selah iga ketiga dan selah iga keempat menggunakan bagian dari corong stetoskop. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan konsultasi pada katup-katup pada jantung Bapak. Di sini saya dapatkan hasil untuk frekuensi normal sebesar 74 kali dalam waktu 1 menit, dan untuk iramanya juga teratur, dan dari segi bunyinya ledap seperti itu normal, tidak ada bunyi-bunyi lain seperti bunyi-bunyi jantung seperti itu Pak ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan terakhir di sini adalah pemeriksaan vena jugularis. Untuk mengetahui seberapa besar tekanan dari vena jugularis Bapak, di sini saya minta Bapak untuk tidur setinggi 30 derajat sampai 40 derajat, dan karena sudah, saya lanjutkan untuk minta Bapak menoleh ke arah kiri, di mana selanjutnya saya akan mendung bagian dari vena jugularis Bapak dan mengurutnya selama beberapa saat untuk menemukan titik pulsasi tertinggi dari vena jugularis Bapak tersebut. Oke, sudah selesai. Saya sudah menemukan titiknya. Lalu sini saya membutuhkan alat bantu 2 penggaris, di mana satu penggarisnya akan saya letakkan tegak lurus pada annulus ternalis, dan penggaris kedua akan saya gunakan untuk memproyeksikan titik tertinggi dari pulsasi pada vena jugularis yang terjadi sebelumnya. Pastikan untuk kedua penggaris ini agar tetap tegak lurus. Oke, sudah Bapak. Di sini saya menemukan untuk ukuran dari tekanan pada vena jugularis Bapak dari hasil segi penggarisnya di sini 2 cm, di mana setelah ditambahkan dengan 5 cm H2O sehingga diketahui bahwa tekanan vena jugularis Bapak miliki di sini adalah 7 cm H2O, di mana termasuk normal ya Pak, karena normalnya di sini manusia memiliki tekanan vena jugularis di bawah 8 cm H2O. Oke Bapak, karena pemeriksaan sudah selesai, di sini saya minta Bapak untuk kembali menutup bajunya dan duduk di kursi yang sudah disediakan dari Pak. Mari saya melakukan ACT terlebih dahulu. Ayo.
Baik Bapak, setelah saya melakukan pemeriksaan yang tadi sudah saya lakukan pada Bapak, jadi saya simpulkan dari awal Bapak datang, Bapak dia umur 35 tahun, sudah menikah, belum bekerja, tinggal di sini dalam, datang kemari untuk memeriksakan kesehatan jantungnya dan mendapatkan surat keterangan sehat. Di sini Bapak memeriksakan kesehatan jantung karena Bapak memiliki riwayat penyakit jantung. Untuk pemeriksaan yang saya lakukan tadi, untuk pemeriksaan pertama yaitu inspeksi, di sini saya tidak menemukan lesi, massa maupun deformitas pada dada Bapak. Untuk dada Bapak juga simetris dan juga tidak ditemukan untuk dada pijat chest maupun garot chest. Saya juga tidak menemukan adanya pulsasi pada dada Bapak. Selanjutnya untuk pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi ini saya sudah menemukan lokasi dari psikotis Bapak setelah Bapak melakukan levator decubitus, di mana lokasinya itu terletak pada sela iga kelima dengan ukuran lebih dari 1 sela iga dan amplitudonya lembut dan cepat. Untuk pemeriksaan ketiga di sini ada pemeriksaan perkusi, di mana pemeriksaan perkusi ini saya dapatkan hasil dari batas-batas relatif jantung Bapak itu normal, sudah sesuai dengan genggaman jantung Bapak, genggaman tangan Bapak. Dan untuk lokasinya sendiri saya jelaskan lebih lanjut. Untuk batas relatif kanannya terletak pada linea stenalis kanan, dan batas kirinya terletak pada linea stenalis kiri, dan untuk pada sela iga ketiga itu terletak 2 cm dari linea midclavicular ke arah medial, sedangkan pada sela iga keempat terletak 1 cm ke arah medial dari linea midclavicular. Selanjutnya dari batas atas Bapak juga normal, di mana terletak pada sela iga ketiga yang saya lakukan perkusi dari fossa supraclavicular. Untuk pemeriksaan keempat yaitu pemeriksaan auskultasi. Setelah melakukan pemeriksaan auskultasi ini, saya mendengar dari segi frekuensi jantung Bapak normal 74 kali dalam 1 menit, iramanya teratur, dan juga tidak terdengar bunyi-bunyi lain seperti bunyi murmur jantung. Bunyi jantung Bapak juga normal, berdetak seperti itu. Selanjutnya untuk pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan JVP, di mana untuk hasilnya ini saya menemukan dari ukuran tekanan vena jugular Bapak itu sebesar 7 cm H2O, di mana itu masuk normal karena normalnya manusia memiliki tekanan vena jugularis sebesar 8 cm H2O atau kurang. Seperti itu nggih Pak. Karena pemeriksaan semua sudah saya lakukan dan untuk hasilnya sudah saya catat semua. Di sini apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada dok. Baik, untuk yang terakhir saya sarankan untuk Bapak menjaga pola hidup sehat, tetap makan makanan yang sehat, dan rutin untuk mengecek kesehatan jantungnya kembali ke dokter. Begitu nggih Pak? Untuk ini suratnya sudah saya buatkan, akan ambil. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada dokter. Baik, Bapak silakan untuk pulang dan semoga tetap sehat terus nih Pak. Terima kasih. Terima kasih.